lupa like, subscribe, lalu tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsud fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa addim ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Al-mukarram wal muhtaram, yang sama-sama kita cintai dan yang kita muliakan, wabil khusus yaitu guru kita semua Al-Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Sumaid. Kita doakan beliau agar senantiasa Allah jaga, Allah berikan perlindungan, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan jasmani dan rohani kepada beliau, amin ya rabbal alamin. Dan juga Allah hancurkan segala macam musuh-musuh beliau, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula yang saya cintai dan yang saya muliakan, al-muhtaram wal mukarram, pendiri daripada pesantren yang sekarang sedang kita terdirikan daripada Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pesantren Zurriyah Ad-Dahlan, yaitu Kiai Haji Zuhdi. Kita doakan beliau semoga panjang umur. Kita doakan beliau senantiasa Allah berikan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula kepada hadirin hadirat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa-dosa kita yang telah berlalu dan segala dosa-dosa kita yang akan datang, amin ya rabbal alamin. Sedikit nasihat daripada saya untuk seluruh santri dan santriwati, yang dimana intisari daripada disebutkannya seorang santri itu adalah ringkasan daripada beberapa kalimat. Sin itu memiliki arti sabakul khairat. Santri huruf awalnya terdiri dari sin. Sin itu adalah sabakul khairat, yakni berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jadi seorang santri tidak akan pernah menjadi seorang santri sebelum dia berlomba-lomba di dalam kebaikan, berlomba-lomba di dalam kebajikan. Senantiasa dia saling bantu-membantu di dalam hal yang baik, senantiasa dia menjauhi daripada hal-hal yang buruk. Wa ta'awanuna 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanuna 'alal ismi wal udwan. Dan saling tolong-menolonglah kalian terhadap perkara yang baik dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong di dalam permusuhan dan perdebatan. Seorang santri menjadi seorang santri harus memenuhi syarat yang pertama. Apa itu? Sabakul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kemudian santri, huruf yang kedua adalah nun. Apa itu nun? Nun itu adalah naibul ulama, pengganti para ulama. Maka seorang santri yang menjadi seorang santri, dia harus punya cita-cita ke depan, yaitu menjadi pengganti dari seorang ulama. Karena rijalul yaum syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda yang masa sekarang, santri-santri sekarang, mereka ke depan akan menjadi ulama, mereka ke depan akan menjadi seorang pemimpin. Maka oleh karena itu tanamkan di dalam jiwa-jiwa seorang santri agar ke depan akan menjadi seorang daripada ulama. Tapi ulama yang bagaimana dulu? Ulama yang benar, jangan jadi ulama yang ulama yang buruk. Ulama yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni akhafu minad dajjal. Ada seseorang yang lebih aku takuti daripada dajjal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan oleh para sahabat, wa man huwa ya Rasulullah? Siapa dia ya Rasulullah yang lebih engkau takuti daripada dajjal?
dijawab sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama usu, mereka adalah ulama su, mereka adalah yashtari dunya biddin, mereka adalah orang-orang yang menjual agama untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Mereka lebih parah, mereka lebih menyesatkan daripada Dajjal. Kenapa demikian? Dajjal gentle, Dajjal nyesatin umat. Kira-kira dia pakai peci apa kagak? Kagak. Dajjal nyesatin umat. Kira-kira dia pakai gamis apa kagak? Kagak. Dajjal nyesatin umat bawa-bawa ayat sama hadis apa kagak? Kagak. Sedangkan ulama su nyesatin umat, dia pakai gamis, dia pakai peci, dia pakai pakaian busana muslim, dia bawa ayat, dia bawa Al-Quran untuk tujuan menyesatkan umat. Akhirnya umat jadi dol wal mudil, menjadi sesat, menyesatkan. Maka di dalam hadis Nabi SAW beliau pernah bersabda, ittabi'ul ulama ma lam yukhalitus sultan. Ikutilah mereka para ulama selagi mereka tidak menjadi penjilat pemerintah. Berarti alamat daripada ulama su adalah mereka para ulama yang menjadi penjilat pemerintah. Betul apa betul? Betul apa betul? Berarti kalau ada ulama menjadi penjilat pemerintah, diikutin apa jangan? Diikutin apa jangan? Jangan diikutin. Karena Nabi SAW beliau bersabda, ittabi'ul ulama, ikutin para ulama. Mereka pewaris para nabi, mereka pewaris para rasul. Malam yukhalitu sultan, selagi mereka tidak menjadi penjilatnya pemerintah. Jikalau mereka telah menjadi penjilatnya pemerintah, la tattabi'uhum, haram bagi kita untuk mengikuti mereka, saudara-saudara. Kenapa? La ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk manapun, siapapun, mau pemerintah ke, mau gubernur ke, mau ulama ke, mau Jokowi ke, selama yang dia perintahkan, yang dia terapkan adalah kezaliman, kemunkaran, kesesatan, maka haram bagi kita sebagai umat Islam untuk mengikuti mereka. Betul apa betul? Itu anjaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu para santri, mereka nanti akan menjadi naibul ulama, pengganti para ulama. Ulama yang bagaimana? Jadi ulama yang lurus, jadi ulama yang jangan sampai menjadikan dalil-dalil untuk membenarkan daripada kesesatan, kezaliman, pasal-pasal yang menyengsarakan masyarakat. Betul? Maka tanamkan dari sekarang seorang santri pengganti seorang ulama, yang dimana ulamaul akhirah, ulama akhirat, yaitu ulama yang menjual dunianya untuk mendapatkan akhiratnya, bukan menjual akhiratnya untuk mendapatkan dunianya, saudara-saudara. Kemudian ringkasan santri yang ketiga, tadi yang pertama sin itu sabakul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Berarti kalau ada santri tidak berlomba-lomba di dalam kebaikan, itu santri apa bukan? Bukan santri itu. Berarti kalau ada santri tujuannya mau jadi ulama su, tujuannya amplop, imanuhum fi ansofihim, itu santri apa bukan? Bukan. Yang ketiga, saudara-saudara, yang tadi sin, nun, yang ketiga adalah ta, huruf ta. Apa itu ta? Ta itu adalah tarikul ma'asi, meninggalkan maksiat. Jangan senantiasa kita berbuat maksiat, apalagi dosa-dosa yang besar. Jadi seorang santri menjadi seorang santri di mana dia meninggalkan segala macam maksiat, baik itu dosa besar atau itu dosa kecil. Ketika dia melakukan suatu maksiat, maka senantiasa dia kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa dia kembali lagi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibnu Adam khatta'un wa khairu khatta'ina tawwabun, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak cucu Adam banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah dan berbuat dosa adalah mereka yang kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha.
Udah ngerti belum apa itu taubatan nasuha? Apa taubatan nasuha? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa tubu ilallahi taubatan nasuha." Tobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Taubatan nasuha adalah tobat yang memenuhi 4 rukun. Tobat yang memenuhi 4 syarat. Apa yang pertama? Yang pertama adalah an-nadam. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 4, ketika beliau menjelaskan tentang taubat, beliau menjelaskan taubatan nasuha adalah tobat yang memenuhi 4 rukun. Apa itu? Yang pertama adalah an-nadam, menyesal atas perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil, baik dosa kepada guru atau dosa kepada orang tua. Maka kita harus menyesal atas dosa yang pernah kita lakukan, baik itu dosa kepada makhluk ataupun itu dosa kepada Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun yang pertama, saudara-saudara, daripada taubatan nasuha. Kemudian rukun yang kedua daripada taubatan nasuha adalah at-tark fil hal wa fil mustaqbal. Harus ada yang namanya meninggalkan maksiat ketika itu dan tidak akan mengulanginya lagi. Jadi kalau seandainya ada orang tobat, udah nyesel, tapi dia masih pengen ngelakuin maksiat, itu masih bisa dikatakan tobat apa bukan? Tobat apa bukan? Bukan tobat namanya. Jadi yang namanya tobat itu yang pertama harus nyesel. Yang pertama harus nyesel. Kedua, dia harus meninggalkan maksiat ketika itu juga. Dan adamul aud fil mustaqbal, tidak akan lagi mengulangi dosa yang pernah dia lakukan di masa yang akan datang. Kalau cuma sekedar nyesel doang, tetapi di hatinya dia masih ada pengen maksiat lagi, pengen minum khamar lagi, pengen zina lagi, pengen ngelakuin hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka tobat seperti itu bukan taubatan nasuha, tobat ghairu maqbul indallah. Tobat yang tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun tobat yang kedua. Kemudian rukun tobat yang ketiga adalah tadarub, harus menambal kembali maksiat yang pernah dia lakukan. Harus menambal kembali segala macam dolalat munkarat yang pernah dia kerjakan. Contohnya apa? Contohnya seperti sholat. Ninggalin sholat dosa apa dosa? Ninggalin puasa dosa apa dosa? Dosa. Nah, untuk bertobat daripada dosa tersebut, yang pertama kita harus menyesal, yang kedua kita harus tidak mau mengerjakannya lagi, yang ketiga kita harus tadaruk, menambal kembali sholat yang pernah kita tinggalkan melalui cara qadha, menambal kembali puasa yang pernah kita tinggalkan melalui cara diqadha. Itu yang namanya tobat, harus memenuhi 3 rukun, saudara-saudara. Jikalau tobat memenuhi 3 rukun, maka itulah yang dinamakan dengan taubatan nasuha, tobat yang benar-benar murni, yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang santri menjadi seorang santri disyaratkan dia harus tarikul ma'asi, meninggalkan segala macam maksiat, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil, harus dia tinggalkan. Kalaupun dia pernah mengerjakan, maka dia buru-buru kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalur taubatan nasuha. Kemudian tadi sin, yang kedua nun, yang ketiga ta, yang keempat ya. Apa itu ya? Yang keempat ro, yang keempat ro. Apa itu ro? Riyadhatun nafas. Seorang santri menjadi santri, dia harus riyadhatun nafas. Apa itu riyadhatun nafas? Mujahadah. Dia harus senantiasa melatih hawa nafsunya, melatih jiwanya, melatih mentalnya, melatih jiwa raganya di pesantren. Lewat cara apa? Lewat cara taat kepada guru. Jadi ketika guru sedang memerintahkan kita apapun, selama kita masih sanggup, maka kita harus senantiasa
melatih diri kita, melatih jiwa kita, melatih mental kita untuk menerima segala sesuatu apa yang diperintahkan oleh seorang guru, saudara-saudara. Karena itulah yang dinamakan dengan riyadhatun nafas, melatih hawa nafsu, melatih jiwa dan raga kita. Bahkan Imam Ibn Abbas, beliau pernah berkata, zalaltu taliban fa'azaztu matluba. Ketika aku sedang menuntut ilmu, aku menjadi orang yang hina, aku menjadi orang yang sengsara, aku senantiasa mentaati apa yang diperintahkan oleh guru walaupun itu pahit. Fa'azaztu matluban. Tetapi ketika aku telah dicari, ketika aku telah sukses menjadi seorang ulama, menjadi orang alim, maka aku menjadi orang yang mulia. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu seorang santri menjadi santri harus riyadhatun nafas, harus melatih hawa nafsunya, harus melatih jiwa raganya, harus melatih dirinya dari segala macam dalalat, sayyiat, munkarat, fasiqat. Harus dia jauhi hal-hal tersebut, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian singkatan santri berikutnya adalah ya, huruf ya. Apa itu ya? Ya itu adalah yarju ridallah wa rasulah wa muallimah wa walidayha. Adalah dia mengharapkan ridhonya Allah, ridho Rasul, ridho guru, dan ridho kedua orang tua. Jadi nggak boleh kita sebagai seorang santri itu tidak mengharapkan ridhonya Allah di dalam kita mempelajari ilmu syariat Islam. Tujuan kita di dalam belajar harus semata-mata karena Allah, harus semata-mata karena Rasulullah, harus semata-mata untuk membahagiakan guru dan membahagiakan kedua orang tuanya kita, menggapai ridho mereka berempat, saudara-saudara. Karena ada satu perkara yang adanya di dunia tetapi lebih utama daripada akhirat. Ada satu perkara yang hanya bisa didapatkan di dunia, tidak bisa didapatkan di akhirat. Apa itu? Waridho minallahi akbar. Ridho dari Allah Subhanahu wa taala adalah lebih besar dari surga. Ridho dari Allah Subhanahu wa taala adalah lebih besar daripada akhirat dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Dan ridho dari Allah hanya bisa didapatkan ketika kita berada di dunia. Maka oleh karena itu seorang santri menjadi santri, dia harus tujuan daripada belajar untuk mencapai daripada ridho Allah, ridho Rasul, ridho guru, dan juga ridho daripada kedua orang tua. Jadi itu singkatan daripada santri. Kita tinggal kembali mengkaca lagi dirinya kita. Apakah kita sudah pantas untuk disebut seorang santri? Karena santri menjadi seorang santri, dia harus memenuhi daripada syarat-syarat yang tadi ana sebutkan. Yang pertama, sabakul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Yang kedua, naibul ulama, cita-citanya dia adalah sebagai pengganti ulama akhirat. Yang ketiga, dia harus tarikul ma'asi, meninggalkan segala macam maksiat. Yang keempat, dia harus riyadhatun nafas, melatih jiwa, raga, dan hawa nafsunya. Yang kelima, dia harus yarju ridallah wa rasulah wa muallimah wa walidayh. Dia harus mengharapkan ridhonya Allah, ridho Rasul, ridho guru, dan ridho daripada kedua orang tuanya. Kira-kira sampai di sini jelas apa jelas? Sampai di sini jelas apa jelas? Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, guru kita Habibana Bahar bin Ali bin Sumit, beliau sebenarnya dalam keadaan lagi sakit. Beliau sebenarnya dalam keadaan lagi sakit kurang lebih udah 2 minggu. Cuma karena kecintaan beliau yang sangat besar kepada antum-antum orang, beliau lebih mendahulukan antum-antum orang daripada diri beliau sendiri. Begitu besarnya cinta beliau kepada antum-antum orang. Dan insya Allah antum-antum orang juga termasuk daripada orang-orang yang mencintai beliau. Sehingga nanti kelak kita di akhirat insya Allah akan dikumpulkan bersama beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Karena di dalam suatu hadis Nabi SAW ketika beliau sedang khutbah, ketika Nabi sedang ceramah,
tiba-tiba orang Arab Badui motong ceramahnya Nabi. Ini Arab Badui nanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Ini pertanyaan yang kalau diperhatikan pertanyaan yang kayak nggak wajar aja. Tiba-tiba Nabi lagi ceramah dipotong ditanya, "Ya Rasulullah, hari kiamat kapan?" Tapi nabinya kita cerdas. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ma'adattalaha." Ente nanya-nanya hari kiamat, apa yang sudah ente persiapkan untuk hari kiamat? Ibadah apa yang sudah ente bawa untuk hari kiamat? Kok ente nanya-nanya kiamat? Kata Nabi. Dijawab sama ini Arab Badui, "Ya Rasulullah, ma'adattu laha katsira salatin wala siyamin illa annani uhibbullah wa uhibbu Rasulullah." Ya Rasulullah, anak enggak banyak salat ya Rasulullah. Anak enggak banyak puasa ya Rasulullah. Anak enggak banyak sedekah. Anak enggak banyak ibadah ya Rasulullah untuk mempersiapkan nanti kelak di hari kiamat. Cuma satu doang yang anak punya ya Rasulullah. Cuma satu ibadah doang yang anak pertahanin ya Rasulullah. Apa itu? Uhibbullah wa rasulah. Aku cinta kepada Allah, aku cinta juga kepada Rasulullah. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Nanti kelak di akhirat seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada Allah, nanti kelak kita akan dikumpulkan bersama Allah bi ru'yatillahi subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita cinta kepada Rasulullah, maka nanti kelak kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah. Kita cinta dengan orang-orang soleh, nanti kelak kita akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang soleh. Kita cinta kepada Habibana Bahar bin Ali bin Sumait, beliau dicintai oleh guru beliau, beliau dicintai oleh datuk beliau, maka nanti kelak juga kita akan dikumpulkan bersama beliau karena kita cinta kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita termasuk daripada golongan-golongan tersebut. Pesan terakhir dari saya, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita jadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sebagai idolanya kita. Kita jadikan para ulama, para habaib, para zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita jadikan beliau-beliau itu sebagai pedoman hidup kita. Kita jadikan Nabi Muhammad sebagai uswah teladan hidupnya kita, idolanya kita. Di mana Nabi membimbing, itu yang kita kerjakan. Di mana Nabi memerintahkan, itu yang kita lakukan. Di mana Nabi melarang, itu yang kita tinggalkan. Di mana Nabi berjalan di atas jalan yang lurus, itulah jalan hidup kita. Kita jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita. Jangan kita jadikan orang-orang kafir sebagai teladan hidup kita, karena Nabi pernah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai, meneladani suatu kaum, mengidolakan suatu kaum, maka dia sama dengan kaum itu. Kalau kita mengidolakan orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, maka kita nanti di akhirat akan digolongkan bersama orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, wal iyazubillah. Jikalau kita menyerupai orang-orang soleh, meneladani mereka, maka nanti kita juga akan dikumpulkan bersama mereka. Semoga kita termasuk daripada golongan-golongan yang dikumpulkan bersama dengan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dikumpulkan dengan para sahabat, dikumpulkan dengan para tabi'in, dikumpulkan dengan para khalaf, mutaakhirin, mutaqaddimin, dan juga wabil khusus dengan cintanya kita kepada Habibana Bahar bin Ali bin Sumait, dan cintanya beliau kepada kalian semua. Semoga kita semua nanti kelak berada di atas daripada bendera baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan banyak salahnya mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi gratis dari kami. Terima kasih.